Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Gia Putri Duyanti. Nah, kali ini aku akan membahas tentang teknologi digital dan teori fungsional. Oke, yang pertama, teknologi digital. Sebelum aku membahas lebih dalam tentang teknologi digital, kita harus tahu apa itu teknologi dan apa itu digital. Oke, teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan digital adalah suatu penggambaran dalam keadaan sinyal yang terdiri dari angka. Nah, dari kedua definisi tadi, kita bisa simpulkan bahwa teknologi digital adalah suatu teknologi yang dioperasikan menggunakan sistem komputerisasi. Perkembangan teknologi digital diawali pada abad ke-18 yang pada saat itu dikenal dengan penemuan mesin uapnya oleh James Watt. Nah, kita bisa lihat nih, dari tahun ke tahun perkembangan teknologi digital ini semakin meningkat dan berkembang hingga saat ini. Nah, teman-teman lihat saja, saat ini sudah banyak sekali teknologi-teknologi canggih, alat-alat canggih yang diciptakan oleh orang-orang hebat, seperti misalnya komputer yang sering kita pakai, smartphone, terus DVD player, kamera digital, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teknologi digital. Nah, teman-teman, teknologi digital juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, yaitu memudahkan kita dalam mengakses informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam proses bekerja. Nah, yang ketiga, sumber belajar lebih beragam, dan yang terakhir adalah komunikasi tidak terbatas. Sedangkan kekurangannya adalah teknologi digital membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, dalam kesalahan digitalisasi, pesan yang disampaikan tidak jelas dan tidak tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan hak cipta. Dan yang terakhir adalah munculnya budaya baru, yaitu berpikir secara instan. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang teknologi digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori fungsional. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Nah, latar belakang adanya teori fungsional ini bertujuan untuk menciptakan fungsi individu, keluarga, dan masyarakat dalam membangun struktur fungsi sosial yang sehingga menghasilkan sebuah interaksi di antara mereka. Nah, teman-teman, ada 3 tokoh dunia dalam teori fungsional. Yang pertama yaitu Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, dan yang ketiga adalah Herbert Spencer. Nah, teman-teman, teori fungsional juga memiliki kata kunci. Yang pertama, lebih mementingkan pada sinkroni atau stabilitas dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, lebih memusatkan pada akibat-akibat yang tidak diinginkan dibandingkan dengan hasilnya. Yang selanjutnya, memandang realitas sebagai yang objektif dan independen. Dan yang terakhir adalah menganut prinsip the correspondent theory of the truth. Nah, teman-teman, teori fungsional juga memiliki kelemahan. Yang pertama, penganut teori ini cenderung memaksakan dalam masyarakat yang bersifat harmonis dan stabil. Yang kedua, teori ini lebih kaku dalam melihat perubahan, terutama perubahan dari luar. Yang terakhir adalah teori ini melebih-lebihkan dalam harmonisasi sehingga meremehkan yang namanya konflik sosial. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang teknologi digital dan teori fungsional. Nah, kita langsung aja ke materi berikutnya. Halo teman-teman, nama aku Salsabila. Di sini aku akan membahas tentang teori budaya. Jadi, menurut A Dictionary of Cultural and Critical Theory tahun 2010, teori budaya disebut juga dengan kajian budaya yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting untuk memahami media secara lebih akurat. Menurut Ziauddin Sardar dan Borin Van Loon tahun 2002, mereka mengemukakan
menyatakan bahwa teori budaya ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menyelidiki persoalan yang didasarkan pada praktik kebudayaan dan kaitannya dengan kekuasaan. Yang kedua, meliputi pemahaman terhadap budaya. Yang ketiga, suatu kajian, analisis, atau tindakan atau kritisme politis. Yang keempat, memiliki komitmen pada evaluasi masyarakat yang modern dan tindakan politik radikal. Dan yang terakhir, bertujuan untuk membongkar dan mendamaikan pemikiran pada pengetahuan, mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan. Teori budaya ini memiliki beberapa konsep, diantaranya terdiri dari budaya, teks, makna, ideologi, dan hegemoni. Dan jenis teori budaya ini juga terdiri dari 2 jenis, yaitu teori interpretatif mikroskopik dan teori struktur makrokosmik, di mana konsep-konsep ini dapat memunculkan suatu norma budaya, yang mana media massa melalui penyajian yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-pesan pada halayak, di mana norma-norma budaya umumnya mengenai topik yang berbobot itu dibentuk dengan cara tertentu. Itu menurut Melvin Devler. Selain itu, ada 3 cara potensial media di mana mereka mempengaruhi situasi dan norma bagi individu. Tiga cara yang pertama yaitu memperkuat pola-pola yang sedang berlaku dan memandu halayak untuk percaya. Yang kedua, dapat menciptakan keyakinan baru, dan yang ketiga, dapat mengubah norma-norma yang telah berlaku. Seperti halnya teori komunikasi yang lain, teori budaya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini diungkapkan oleh Baran dan Davis pada tahun 2012, di mana teori kajian budaya ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, dapat mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Yang kedua, dapat mempertanyakan akan peran media. Dan yang ketiga, menghargai kemampuan publik dalam mengkonsumsi konten media. Sedangkan kelemahan dari teori budaya ini terdiri dari 4 jenis, yaitu terbatasnya penjelasan tentang kekuasaan tingkatan makrokosmik. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada perbandingan antara efek pada individu dan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah, dalam artian lebih mengutamakan pengamatan subjektif. Dan yang keempat, ketika subjektivitas diuji, ilmiah seringkali menggunakan metode penelitian yang kontroversial. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi. Melihat dari definisi komunikasi organisasi itu sendiri, merupakan proses pertukaran informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas dengan menggunakan media. Media tersebut dapat berupa memo internal, email, maupun konferensi jarak jauh, agar dapat menghasilkan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dalam melewati batasan-batasan gangguan komunikasi atau noise, dengan tujuan untuk mencapai proses komunikasi yang efektif dan efisien. Organisasi ini memiliki 2 kata kunci. Yang pertama, organisasi diciptakan melalui komunikasi. Komunikasi tidak sekadar instrumen atau alat untuk berinteraksi, tetapi komunikasi adalah medium yang menyebabkan adanya organisasi. Dan kata kunci yang kedua, interaksi yang harmonis. Interaksi yang harmonis di antara para karyawan suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal di antara para karyawan secara timbal balik pula, disebabkan oleh komunikasi, di mana komunikasi tersebut dapat menciptakan suatu interaksi yang harmonis sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dapat 3 asumsi dasar dari teori komunikasi. Yang pertama, asumsi dasar klasik. Yang kedua, asumsi dasar modern. Dan yang ketiga, asumsi dasar interpretasi simbolik. Yang pertama, kita akan bahas tentang asumsi dasar klasik. Menurut asumsi dasar klasik ini, organisasi dipahami sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang-orang yang diikat dalam sebuah aturan-aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah terkoordinir secara sistematis dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu asumsi dasar modern itu menyatakan bahwa organisasi merupakan sebuah jaringan sistem yang terdiri dari setidak-tidaknya 2 orang atau lebih dengan kesaling tergantungan input, proses, dan output. Menurut pandangan ini, orang-orang atau komunikator bekerja sama dalam sebuah sistem untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan energi, informasi, dan bahan-bahan dari lingkungan. Sedangkan asumsi dasar yang terakhir, yaitu interpretasi simbolik, itu mengemukakan bahwa organisasi itu memproduksi situasi atau lingkungan atau budaya melalui pemaknaan atas interaksi dalam organisasi. Organisasi terbentuk karena adanya interaksi atau komunikasi yang terjadi antara anggota
data melalui pemaknaan atau simbol-simbol baik simbol verbal maupun simbol-simbol nonverbal. Selanjutnya ada dimensi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi dengan karyawan antar karyawan, karyawan dengan atasan, maupun atasan dengan atasan. Nah, komunikasi ini terjadi karena terdapat sebuah struktur dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM dalam organisasi. Nah, komunikasi internal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi horizontal, merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana pertukaran pesan itu terjadi dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama, posisi yang sama, ataupun kedudukan yang sama dalam suatu organisasi. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi vertikal, merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Dan juga komunikasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Jenis komunikasi internal ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komunikasi personal atau personal communication, di mana komunikasi tersebut terjadi antara dua orang dan dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu tatap muka ataupun dengan bermedia. Dan ada juga komunikasi kelompok atau group communication, di mana komunikasi ini terjadi antara sekelompok orang dalam situasi tatap muka yang dapat terjadi dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Selanjutnya ada jenis komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini terdiri atas dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada halayak dan sebaliknya, yaitu dari halayak kepada organisasi. Komunikasi dari organisasi kepada halayak itu umumnya terjadi bersifat informatif yang dilakukan sehingga halayak dapat memiliki keterlibatan setidak-tidaknya ada hubungan batin dengan pemberitaan yang disampaikan oleh suatu organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi dari halayak kepada organisasi itu merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, lalu ada tujuan dari komunikasi organisasi yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Yang kedua menyatakan perasaan dan emosi. Yang ketiga membagi informasi, dan 4 sebagai tindakan koordinasi. Teori sebelumnya, teori komunikasi organisasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan komunikasi organisasi terdiri dari 4 jenis, yaitu dapat membangun hubungan yang kuat antara internal dalam organisasi maupun eksternal organisasi. Yang kedua juga dapat melahirkan gagasan komunikasi. Yang ketiga dapat mewujudkan kerja tim yang kuat khususnya internal dalam organisasi. Dan yang keempat menjadi duta pelanggan. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari komunikasi organisasi ini terdiri dari 5 hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu hambatan teknis, terjadi karena media yang organisasi itu gunakan. Lalu yang kedua ada hambatan semantik, terkait dengan proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Yang ketiga ada hambatan manusiawi yang timbul dari faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Yang keempat ada hambatan sosio-antropsikologis, terjadi pada sisi komunikan atau si penerima informasi. Dan yang terakhir adalah hambatan ekologis yang dapat terjadi karena faktor lingkungan seperti suara yang bising, hujan, dan sebagainya. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Nuriman Hadiana Setia. Di sini aku mau jelasin teori kognitivisme. Pengertian kognitivisme, menurut KBBI, kognitivisme adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kognisi berdasarkan pengetahuan yang empiris. Nah, dalam pengembangannya, istilah kognitif ini mulai populer di bidang psikologi, yaitu psikologi pengembangan dan psikologi pendidikan. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman itu telah tersusun dalam struktur kognitif, sehingga menurut teori ini, proses pembelajaran akan lebih baik jika materi pembelajaran baru diadaptasi ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Ciri-ciri aliran kognitivisme adalah: pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada sebagian. Tiga, mementingkan perasaan kognitif. Empat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan terakhir, kelima, yaitu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Baik, segitu aja teori kognitivisme yang mau aku sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke teori uses and gratification.
Uses and Gratification Theory mengatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media merupakan pihak yang aktif dalam proses komunikasi, di mana pengguna berusaha memenuhi kebutuhannya. Asumsi dasar dari teori ini adalah 1. Khalayak memiliki peran aktif. 2. Khalayak bebas memilih media. 3. Media bukanlah satu-satunya sumber pemuas. 4. Tujuan pemilihan media diambil dari data yang diberikan oleh khalayak. 5. Pencegahan signifikan nilai kultural. Lalu, kelebihan dari teori ini adalah memfokuskan perhatian pada individu dalam komunikasi massa. Memfokuskan perhatian pada individu dalam proses komunikasi massa. Kemudian, respect pada pengetahuan intelektual pengguna media. Lalu, menyediakan analisis yang mencerahkan. Membedakan pengguna pasif dan aktif, mempelajari media sebagai bahan kehidupan sehari-hari, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi media baru. Adapun kekurangan dari Uses and Gratification Theory adalah terlalu fokus pada analisis fungsional, tidak dengan mudah memberikan petunjuk bahwa ada atau tidaknya efek, banyak konsep kuncinya yang dikritik karena tidak dapat diukur, dan terlalu berorientasi pada level mikro. Dan adapun kelemahan lainnya adalah teori ini dianggap kurang teoritis dan terlalu sempit fokusnya. Baik, segitu saja yang mau aku sampaikan tentang Uses and Gratification Theory. Kita masuk ke materi selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Tresna Hamidah Agustina dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi komunikasi dan teori humanisme. Komunikasi sendiri dalam berbagai konteksnya adalah suatu peristiwa psikologi. Peristiwa psikologi tersebut terjadi di dalam diri masing-masing peserta komunikasi. Dengan kata lain, psikologi ini mencoba untuk menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Maka dari itu, ada teori psikologi komunikasi. Ciri pendekatan psikologi komunikasi ada 4. Yang pertama adalah sensory reception of stimuli atau penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua ada internal mediation of stimuli atau bisa disebut penghubung antara stimuli dan respon. Yang ketiga ada prediction of response atau proses memprediksi respon. Yang keempat ada reinforcement of response atau yang kita bisa sebut dengan peneguhan respon. Ada beberapa lingkup teori psikologi komunikasi, diantaranya adalah memahami diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah memapankan hubungan yang bermakna dan mengubah sikap dan perilaku. Topik selanjutnya adalah teori humanisme. Teori humanisme ini memiliki 2 asumsi dasar. Asumsi dasar yang pertama adalah manusia selalu memiliki kebutuhan yang maju dan berkembang. Yang kedua, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang pokok dibanding kebutuhan yang lainnya. Implikasi teori humanisme dalam pembelajaran adalah aplikasi teori humanisme ini lebih mengutamakan ke dalam siswa lebih aktif dalam belajar mandiri dan guru sebagai fasilitator dan juga pengawas dalam proses pembelajaran. Sekian dari materi psikologi komunikasi dan humanisme. Untuk materi selanjutnya, next. Pengertian komunikasi antar budaya. Nah, kita harus tahu definisi dari komunikasi dan definisi dari budaya. Komunikasi adalah suatu proses penerimaan atau pengiriman pesan oleh 2 orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Sedangkan budaya adalah pikiran,
akal budi, dan adat istiadat. Nah, dari kedua definisi tadi kita bisa lihat bahwa komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya juga memiliki 6 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan psikologi sosial, yaitu yang menekankan pada pendekatan yang bersifat etik. Yang kedua yaitu pendekatan interpretif, yaitu pendekatan yang mewajibkan peneliti berada di dalam dan hidup bersama dengan sasaran penelitian. Dan yang ketiga adalah pendekatan krisis, yaitu yang menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia dalam konstruksi melalui komunikasi. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dialektikal, yaitu kombinasi dari ketiga pendekatan tadi yang memandang realitas sebagai objektif dan subjektif. Selanjutnya adalah pendekatan dialog kultural, yaitu yang menekankan pada isu-isu internasionalisme dan humanisme. Nah, yang terakhir adalah pendekatan kritik budaya, yaitu yang berusaha untuk mencari dan menemukan isu-isu utama sebagai pendorong terjadinya konflik dalam setiap budaya, sehingga yang menyebabkan salah satu antar budaya tersebut diisolasikan dalam masyarakat. Lalu ada fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi komunikasi antar budaya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama secara pribadi. Nah, fungsi pribadi ini yang pertama, fungsi teori komunikasi antar budaya itu dapat menyatakan identitas sosial suatu budaya kepada budaya yang lain. Yang kedua dapat menyatakan integrasi sosial, di mana komunikasi ini dapat menyatukan komponen internal dalam suatu budaya. Dan yang ketiga tentunya akan menambah pengetahuan tentang budaya-budaya lain yang terdapat di sekitar kita. Lalu yang kedua itu tentunya ada fungsi sosial. Fungsi sosial yang pertama yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi ini dapat mengawasi tindakan-tindakan komunikasi yang dilakukan oleh satu budaya kepada budaya lain. Yang kedua itu adalah menjembatani, di mana komunikasi antar budaya itu dapat menjembatani proses komunikasi yang dibutuhkan antara satu budaya kepada budaya lain. Yang ketiga adalah sosialisasi nilai untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan norma penting yang terdapat dalam satu budaya kepada budaya lainnya. Dan tentunya yang terakhir adalah menghibur. Contohnya itu seperti tarian-tarian adat antar budaya yang dapat menambah pengetahuan. Selain menambah pengetahuan juga itu menjadi sarana hiburan bagi individu-individu dalam budaya tersebut. Faktor pendukung komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Tentunya, jika komunikasi dilakukan dengan baik, maka suatu pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh penerima pesan. Yang kedua ada sikap saling menerima perbedaan. Karena adanya sikap ini, kita jadi bisa mengenal satu sama lain walaupun berbeda latar belakang budaya. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Tentunya jika kita di lingkungan baru, kita harus mampu beradaptasi agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar dengan baik. Yang keempat, adanya ketertarikan berkomunikasi. Karena adanya ketertarikan dalam berkomunikasi, kita akan memiliki keinginan untuk terus berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang kelima, ada bahasa dan juga lambang. Nah, kedua hal ini adalah salah satu contoh dari alat komunikasi. Lalu ada faktor penghambat komunikasi. Yang pertama adalah watak individu. Yang kedua ada perbedaan dari latar budaya masing-masing individu. Yang ketiga ada persepsi dari pelaku komunikasi itu sendiri. Yang keempat adalah adanya perbedaan bahasa. Kemudian adalah unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Pertama, manusia. Manusia berperan sebagai sumber pesan dan penerima pesan. Sumber pesan adalah pihak yang memberikan informasi, sedangkan penerima pesan adalah penerima informasinya. Kedua adalah pesan.
Pesan dapat berupa verbal maupun nonverbal, baik berbentuk gagasan, pemikiran, ataupun perasaan sumber pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. Yang ketiga adalah media atau saluran. Media di sini diartikan sebagai alat untuk memindahkan informasi dari sumber menuju penerima. Keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan atau respon yang diberikan penerima pesan setelah menerima pesan dari sumber pesan. Umpan balik bisa dijadikan juga tanda bahwa pesan diterima. Yang kelima adalah encoding dan decoding. Encoding adalah proses menyandikan atau mengartikan suatu pesan ke dalam sebuah kode. Sedangkan decoding adalah proses pemberian makna terhadap pesan tersebut. Dan terakhir adalah gangguan. Gangguan dalam proses komunikasi dapat terjadi, dan itu akan mengurangi kejelasan dari pesan tersebut. Dan gangguan bisa terjadi di segala aspek.